Sampai hari ini loh, negara aja nggak bisa sendiri. Makanya perlu komunitas negara, kan ada PBB, ada ASEAN, terus kita mau sok-sok sendiri, nggak bisa. Tapi iblis lagi kerja keras untuk kita akhirnya mentingin diri sendiri. 3 agenda, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Kalau saudara sudah berada di komunitas yang sehat, karena ada komunitas yang nggak sehat, saudara. Ada komunitas yang 2-3 orang minum alkohol, ada kan yang gitu juga? Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mau datang ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang dahsyat. Menerima kami apa adanya kami. Mari Tuhan di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi setiap kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom, saudara-saudara. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Dan kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Untuk saudara ketahui, selama saya melayani Tuhan dari tahun 97, saya nggak pernah terima jadwal di tanggal 25 Desember. Baru hari ini saya menerima. Karena acara keluarganya itu mulainya jam 2 siang, jadi waktu Brother Anto WhatsApp saya langsung mengiyakan. So ini pertama kali saya merayakan Natal di luar rumah saya, ya bersama GBI Pondok Gede. Kasih tepuk tangan buat saudara-saudara. Oke, saya janji jam-jam 10:30 gitu saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah People Connection. Karena Nokia udah nggak ada lagi, jadi kita ambil aja tuh ya. Ya, slogannya Nokia. Kita pakai buat tema kita pada hari ini. Kita buka sama-sama kitab Matius pasal yang ke-18. Saya juga berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara. Ya, Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara tahu ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Kalau kebaktian udah nggak ada yang datang, biasanya yang di depan ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Betul, memang betul itu. Tapi, kalau saudara baca konteksnya, Yesus nggak lagi bicara tentang kebaktian yang sepi pengunjung, enggak.
Yesus lagi berbicara tentang cara kita membangun hubungan yang sehat. Karena kalau saudara mulai baca ayat yang ke-15, jelas Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya, kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Gitu kan? Dia masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Dia masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat powerful di ayat 19. Jika ada di antara kamu, berapa tadi? 2 saja. Mereka bisa sepakat dan mereka minta apa saja, surga akan setuju sama mereka. Wow. Ternyata Yesus menggunakan kata sepakat. Dan untuk saudara ketahui, kata sepakat ini ternyata diambil dari bahasa musik. Bahasa Yunaninya soalnya symphoneo. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah simfoni. Dari kata simfoni bisa kita dapatkan kata harmonisasi. Dan kata simfoni yang paling kelihatan itu di grup musik. Ya. Dan ini adalah konsep kesatuan yang diajarkan sama Yesus. Nah, kita kebiasaan orang Kristen, kita berpikir kalau jadi satu mesti jadi sama. Kita selalu punya pikiran gitu. Betul apa betul? Kalau mau jadi satu, mesti seragam. Makanya orang Kristen, genre musiknya mesti sama kan? Ya, ada yang metal sama rock dikit. Ih, setan itu. Kita gitu-gitu. Karena kita kebiasaan seragam. Konsep kesatuan kita itu seragam. Harus jadi sama. Nah, ternyata konsep kesatuan yang diajarkan sama Tuhan Yesus bukan seperti itu. Ya. Dan Yesus kasih angka 2. 2 orang ini bisa sepakat. Nah, kata sepakat sekali lagi diambil dari bahasa musik dan itu paling kelihatan di grup musik. Kesatuan paling kelihatan itu di grup musik. Saudara pernah lihat grup musik pemain gitar iri sama pemain drum? Lagi main gitar, sialan dia main drum. Hah? Nggak ada. Ya. Kita nggak pernah lihat grup musik pemain bass iri sama vokalis. Nggak pernah. Yang ada adalah, yang kita lihat adalah mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai muncullah harmonisasi. Gitu kan? Ternyata konsep kesatuan yang diajarkan sama Tuhan Yesus adalah saudara dan saya harus mahir menerima perbedaan. Yang amin cuma 3. Kita biasa seragam soalnya. Kalau ada yang beda, kita alergi langsung. Kita nggak bisa. Kita terbiasa dengan harus sama semuanya. Kita nggak terbiasa dengan menerima perbedaan. Makanya, ini perkara sulit kan? Makanya sekali lagi, Yesus kasih angka berapa? 2. Nggak banyak-banyak. 2 aja dulu coba. 2 orang ini bisa menerima perbedaan waktu mereka berdoa. Doa mereka jadi powerful. Doa-doa mereka akan dijawab sama surga. Itu pesannya Yesus. Mulai dari suami istri dulu. Mulai dari kita mengerti introvert sama extrovert. Ngerti gini-ginian saudara? Ya, introvert katanya kalau ketemu banyak orang baterainya habis. Ya, extrovert mesti ketemu banyak orang. Kayak saya nih, extrovert. Ya, ketemu banyak orang baterainya langsung full. Ya. Nah, gini-ginian ini mesti dipelajarin. Dan ini membuat kita mudah untuk menerima perbedaan. Bahwa nggak semua orang sama kita, enggak. Kita harus mahir in people connection. Mesti mahir. Jangan menganggap semua orang sama kita. Jangan menganggap semua orang genre musiknya sama kita. Dandanannya sama kita. Nggak bisa. Kita harus mahir menerima perbedaan. Nanti lihat. Waktu saudara berdoa, minta apa saja kata Yesus. Surga akan menjawab saudara. Tahun 2024, kalau doa-doa kita powerless, kayak nggak ada kuasanya, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita nggak mahir in people connection. Nah, ini kan keluar dari mulut Yesus kan ya, sepakat. Nah, salah satu saya ini alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau ngomong apa-apa, nggak pernah teori. Nggak pernah. Yesus itu kalau ngomong segala macam, dia udah tahu hulu ke hilirnya seperti apa. Dia tahu. Dan dia sangat bertanggung jawab. Nah, waktu Yesus ngomong kata sepakat, memang gaya hidupnya Tuhan kita memang begitu.
Lifestyle-nya Tuhan emang seperti itu. Ya, saudara mesti tahu, Tuhan kita nggak pernah jadi penyanyi solo. Dia nggak pernah one man show. Dia nggak pernah jadi pemain tunggal, nggak pernah. Dia adalah Allah yang cinta akan hubungan. Dia mahir in people connection. Ya, dia mahir membangun hubungan. Dia mahir networking. Dia mahir. Makanya Tuhan nggak suka kan perpecahan. Dia nggak suka. Dia nggak suka orang yang kepahitan, tidak mau ngampunin. Tuhan nggak suka. Nah, ini ternyata dari proses penciptaan, Tuhan sudah kasih bukti bahwa dirinya adalah Allah yang cinta hubungan. Yuk kita lihat, Kejadian 1, ayat yang ke-26. Kejadian 1, ayat yang ke-26. Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa saudara? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent atau menyatakan dirinya. Dia pakai kata kita. Anak SD juga sudah tahu, kalau dengar kata kita, berarti lebih dari satu. Makanya saya bilang dari tadi, Tuhan kita nggak pernah one man show. Nggak pernah jadi penyanyi solo. Ya, dia cinta hubungan. Dan kita orang Kristen, kalau dengar Tuhan sebut dirinya kita langsung tahu di dalamnya ada siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan, namanya Tuhan. Lifestyle-nya dia udah begitu. Nah, waktu lagi proses penciptaan, saudara tahulah ceritanya. Ada malaikat dibuang dari surga. Lucifer. Itu nggak dicatat di Kejadian, tapi dicatatnya sama Nabi Yesaya. Ada di Yesaya 14, sama Yehezkiel 24. Oke? Waktu lagi proses penciptaan, Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Ya, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi, Yesaya 14. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Ini kasusnya Lucifer. Ya, Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Tuhan sangat community sentris, cinta hubungan. Iblis sangat ego sentris, cinta sama diri sendiri. Hati-hati saudara. Iblis lagi kerja keras hari ini, ya, untuk membuat ciptaan Tuhan ikutin gaya hidupnya. Cinta akan diri sendiri. Saudara udah baca Alkitab kan? Salah satu gejala manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Saudara sadar selama 2024 di FYP saudara, itu muncul paling sering dua kata ini, NPD sama gaslighting. Saudara punya sosial media? Punya kan? Hah? Ini dua kata paling sering muncul nih di FYP kita. NPD sama gaslighting. Ini udah kelihatan cara kerjanya iblis. NPD itu narcissistic personality disorder. Saudara, kita semua lahir itu narsis. Betul apa betul? Loh, kok nggak percaya gitu? Hah? Saudara kalau ngaca tuh ngapain coba? Hah? Ih, bagus ya rambutku ya. Narsis kan? Narsis itu normal. Yang nggak boleh, disorder. Itu yang nggak boleh. Ya, banggain diri sendiri sampai berlebihan. Akhirnya di mana-mana dia mau dapat bintang, nggak cuma Grab driver, dia juga mau. Dia mau jadi pusat perhatian di mana-mana. Nah, ini udah disorder. Oke, NPD disingkatnya. Salah satu prakteknya namanya gaslighting. Pemutar balikan fakta. Saudara tahu, gaslighting itu banyak prakteknya. Saya mau bahas satu aja buat saudara. Banyak orang hari ini, ya, minta maaf tapi pakai kata tapi. Saudara tahu kata tapi? Kata tapi itu selalu membatalkan kalimat sebelum. Sering nonton Idol kan? Oh enggak juga ya, saudara sosial media nggak punya Idol. Saudara, dari mana saudara ini ya? I am kidding. Di acara Idol, setiap kontestan baru selesai nyanyi, jurinya sering banget ngomong gini, kamu bagus, tapi berarti nggak bagus. Berarti nggak bagus. Kata tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik, tapi nggak cantik berarti. Dia ganteng, tapi suka mukulin istrinya.
Nggak ganteng berarti. Nah, orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia lagi mentingin dirinya. Dia lagi muter balik fakta. Dia lagi melempar kesalahan. Saya 10 tahun belakangan ini sering ketemu suami atau istri yang salah satunya selingkuh. Ya, di Pondok Gede kayaknya nggak ada. Saudara manis-manis semua mukanya. Amin ya. Istrinya minta maaf. Tapi yang sering saya dengar pakai kata tapi habis minta maaf. Saya minta maaf, tapi dia selalu ajakin saya keluar negeri. Kamu nggak pernah. Istrinya yang salah, suaminya jadi merasa bersalah. Ini nih, praktek untuk saya korbannya, playing victim. Pernah dengar? Kayaknya seakan-akan dia korban, padahal dia yang salah. Ya, suami juga sama. Saya minta maaf, tapi dia selalu masakin saya. Kamu nggak pernah masakin saya. Suaminya udah salah, istrinya dibuat jadi merasa bersalah. Ini ngeri banget. Ngeri banget. Ini salah satu orang mulai mentingin, dia nggak mentingin perasaan istrinya. Dia nggak mentingin perasaan suaminya. Yang penting saya. Nah, salah satu gejala orang yang mentingin dirinya sudah dicatat sama Alkitab. Yuk lihat, Amsal 18. Saudara ingat Amsal 18 di mana? Itu sesudah Amsal 17. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang apa saudara? Menyendiri. Mencari apa saudara? Keinginannya. Amarahnya apa saudara? Terhadap setiap apa saudara? Nah, ini dia. Orang yang individualnya tinggi, dia nggak bisa dikasih masukan, kata Alkitab. Dia nggak bisa dinasehatin. Dia nggak bisa dikasih input. Ya, kata Alkitab, dia langsung meledak amarahnya terhadap setiap pertimbangan. Apalagi dikritik. Wih, makanya sekarang jangan suka nyalain anak-anak kita. Ya, yang mesti diperhatikan adalah orang tuanya ngajarinnya gimana. Kita main nyela-nyela anak-anak kita kan, wah lembek mereka, stroberi mereka, mereka ini, mereka itu. Orang tuanya dong dicek. Jangan nyalain anaknya. Kita seringkali ngajarin itu yang salah tanpa kita sadari. Ke anak-anak kita. Saya dulu diajarin, punya mobil orang tua, naik bis kamu. Saya dulu digituin. Ya, guru sekolah marahin saya, orang tua ikut marah sama saya di rumah. Coba zaman sekarang, guru marahin anaknya, orang tuanya marahin gurunya. Itu kan sekarang. Anak-anak jadi lembek digituin. Kalau salah, kasih tahu yang salah. Kalau benar, bela yang benar. Tapi bukan berarti tiba-tiba dinormalisasi perbuatan anak-anak kita. Akhirnya mereka jadi lembek. Karena siapa? Orang tuanya. Mereka akhirnya nggak bisa dikasih input. Nggak bisa dikasih pertimbangan. Nggak bisa dinasehatin. Apalagi dikritik. Banyak kan kayak begini hari ini kan? Nggak bisa dikritik. Di GB Pondok Gede nggak ada tapi. Nggak bisa dikritik orang-orang. Bisa ribut besar sama orang-orang kayak gini. Saudara mesti tahu, salah satu roh yang lagi kuat bergerak hari ini adalah roh yang namanya roh Kain. Saudara tahu Kain? Bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habil. Ya, yuk lihat ya ayatnya, Yudas 1 ayat yang ke-11. Jadi Yudas lagi bicara tentang akhir zaman. Ya, ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas. Kain, Bileam, sama Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Bileam itu kesesatan dalam hal uang atau upah. Korah itu rebellion, pemberontakan. Nah, tapi Kain di Alkitab bahasa Indonesia agak-agak abu-abu nih. Celakalah mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Maksudnya apa? Ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, ternyata maksudnya Yudas itu begini. Celaka mereka yang mengikuti gaya hidupnya Kain. Celaka mereka yang ikutin lifestyle-nya Kain. Celaka. Nah, saudara tahu lifestyle-nya Kain, gaya hidupnya Kain? Cerita Kain tuh di Alkitab cuma ditulis di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habil. Ya, saya kasih highlight sedikit buat saudara ya.
Satu hari dua kakak beradik ini mempersembahkan korban kan? Satu dari pertanian, satu dari peternakan. Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Habil lurus ke atas, asapnya Kain belak-belok. Guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan dahsyat. Itu nancep loh di kepala saya. Nggak ada ayatnya asapnya Kain belak-belok, nggak ada ayatnya. Hah? Nggak ada. Tapi guru sekolah minggu, boleh nggak kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu? Itu saya keinget pelajaran itu sampai hari ini. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Habil korbannya diterima. Wih, Kain marah-marah tiba-tiba. Ya, tersinggung, naik darah. Tuhan datang, kasih pertimbangan, kasih masukan, kasih nasihat. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu akan dikuasai sama dosa. Kain nggak peduli loh. Padahal yang nasihatin Tuhan. Ya, dia tetap ajak Habil ke padang belantara. Dihajar Habil. Meninggal. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya sama Kain. Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya, bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan udah tahu Habil ada di mana. Tuhan itu kalau bertanya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Kain, di mana adikmu? Masih ingat nggak Kain jawabnya apa? Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Dengan kata lain, Kain lagi ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, Habil mau susah, Habil mau melarat, Habil mau sakit, mau sedih, bukan urusan saya Tuhan. Karena orang Jakarta Tuhan udah bilang, lu, gue. Nggak ada tuh ayatnya, saya nambahin doang. Orang Jakarta gitu kan, lu gue, lu mau bikin apa, bukan urusan gue mau bikin apa, bukan urusan lu. Ternyata gaya hidup lugu ini, lu gue, dihasilkan dari gaya hidup yang anti hubungan, anti people, anti connection, ya, anti membangun hubungan, mentingin diri sendiri. Wih, hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Tuhan ngomong gini, oh gitu Kain, oke, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu pas baca hukumannya Kain dalam bahasa Indonesia, saya pikir, Kain enak banget disuruh traveling sama Tuhan seumur hidup. Ternyata kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, itu paling tepat dari bahasa aslinya. Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, from this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless, gak bisa pulang seumur hidup. Ngeri loh. Saudara sadar nggak? Pulang is a wonderful thing. Yang yes cuma satu. Yang lain belum nyadar ya. Pulang tuh hal yang menyenangkan loh. Oke, kita buktiin sama-sama aja. Semua kalau malam tidur? Mati. Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Tapi saudara baring-baringan kan? Hah? Walaupun nggak bisa tidur, nggak ada yang jam 3 pagi push up 100 kali. Nggak ada. Semua tidur-tiduran. Ya. Nah, lucunya gini. Setiap alarm kita bunyi pagi-pagi. Saya mau tanya. Ada yang alarm bunyi, bangunnya semangat. Dengar alarm, wah, gue mau ke kantor. Ada yang gitu? Kalau bangun? Wih, kita kalau alarm bunyi, jari kita ke snooze. Snooze. Tambah 5 menit. Tambah 5 menit. Istri udah 5 menit. Padahal baru tidur 7 jam. Seharusnya kuat dong. Tapi kita kalau pagi, kita susah pisah sama bantal dan guling. Mandi. Udah mandi nih. Udah ke kantor. Ya, tetap sampai di kantor. Disapa sama teman-teman. Selamat pagi. Kita gimana? Pagi. Baru tidur 7 jam loh. Terus kita mulai posting kopi kita. My morning booster. Sedap. Kita perlu di booster pagi-pagi. Padahal baru tidur 7 jam. Lucunya jam 5 sore. Bel kantor bunyi jam 5 sore. Tiba-tiba beda sama pagi-pagi. Lo mau kemana? Gue balik dulu ya. Beda sama pagi kan? Pagi. Tiba-tiba waktu sore, seharusnya capek dong, baru kerja seharian. Meeting seharian, seharusnya capek. Tapi nggak tahu kenapa, jam 5 sore, kayak kita semua punya energi. Hah? Emang langsung pulang? Enggak, punya energi ke mall dulu, ke supermarket dulu, sell group dulu, punya energi kita.
tanpa kita sadari, pulang adalah hal yang menyenangkan. Punya energi tiba-tiba kita. Waktu Jakarta masih banjir. Sekarang masih banjir nggak sih? Oh masih ya, oke. Banjir atau genangan? Banjir ya. Waktu daerah saya masih banjir, saya ingat banget. Kalau jam pulang, orang-orang rela loh, gulung celana, lepas sepatu, lewatin genangan air. Karena mau kemana? Pulang. Coba kalau mau pergi kantor, banjir depan rumah, ada yang mau pergi? Oh, itu kesempatan telepon bos kan. Bos, banjir bos, lihat nih, lihat, banjir bos, nggak bisa pergi. Pulang adalah hal yang menyenangkan. Makanya cerita-cerita pulang di Alkitab heboh semua kan? Esau sama Yakub waktu pulang, Ishak pesta. Anak yang hilang waktu pulang, pesta bapaknya. Karena pulang adalah hal yang menyenangkan. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Ingat ya, home itu person, house is a building. Kita nggak punya people, nggak punya person untuk go home to, nggak punya. Karena kita anti people, anti connection, nggak mau dinasehatin, nggak mau terima masukan. Akhirnya Tuhan hukum Kain, benar-benar jadi nggak punya teman sama sekali, nggak punya komunitas sama sekali. Nah, saya udah bilang dari awal, Tuhan itu kalau bicara, hulu ke hilir. Tuhan bicara connection, membangun hubungan. Tuhan kasih komunitas buat saudara, namanya GBI Pondok Gede. Saudara ada di gereja ini gak kebetulan. Tuhan yang giring saudara ke sini. Karena Tuhan gak pengen lihat saudara sendirian. Karena sudah terbukti, gak ada yang bisa sendiri. Dari awal kan, gak baik manusia, seorang diri. Sampai hari ini loh, negara aja nggak bisa sendiri. Makanya perlu komunitas negara kan, ada PBB, ada ASEAN, terus kita mau sok-sok sendiri, nggak bisa. Tapi iblis lagi kerja keras untuk kita akhirnya mentingin diri sendiri. 3 agenda, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Kalau saudara sudah berada di komunitas yang sehat, karena ada komunitas yang nggak sehat saudara. Ada komunitas yang 2-3 orang minum alkohol, ada kan yang gitu juga? Nah, saudara ada di komunitas yang sehat. Ada 3 agenda. Yang pertama, bangun hubungan. Bangun connection sama Tuhan. Itu nggak perlu diajarin ya. Saudara udah mahir gini-ginian. Makanya saya mau ajak saudara, jangan cuma kenalin agama Kristen. Tapi kenali Tuhan kita. Jangan cuma jago kebaktian. Jangan cuma jago liturgi. Jangan cuma mahir 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Jangan cuma jago gitu-gituan. Tapi kenali Tuhan kita. Bangun hubungan sama Dia. Bangun hubungan. Cari tahu semuanya. Bangun hubungan sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan setiap hari. Oke? Yang pertama. Yang kedua, komunitas yang sehat, saudara harus membangun hubungan dengan sesama. Ini bukan pesan sponsor ya. Makanya kalau ada cell group di gereja ini, ikut. Amin? Ikut. Apa sih namanya kalau di sini? Cool. Community of Love ya. Ikut. Saya nggak dipesenin siapa-siapa ya. Ini saya ngelihat urgent soalnya udah. Dan kalau lagi cool, bangun hubungan. Jangan acara hari Minggu dipindahin ke rumah. Bangun hubungan dong. Ngobrol. Saya sama geng SMA saya, udah 30 tahunan kita main bareng. Wah, ketahuan umur saya. 30 tahunan kita main bareng. Dulu waktu SMA, ya kita nih berlima. Dulu waktu selesai sekolah SMA, kita nggak punya banyak uang. Kita berlima beli 3 teh botol dan 2 nasi bungkus. Sendoknya 1, sedotannya 1, makannya berlima. Ya, gimana makannya? 1 hap, pindah 2 teman saya. Pindah 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Teh botol juga gitu, 1 zip, pindah 2, 3, 4, 5, balik lagi ke saya. Saudara bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi saudara mesti tahu, kita berlima, 1 sedih, 4 ikut sedih. 1 seneng, 4 ikut seneng. Karena apa? Kita geng. Sampai hari ini kita masih main bareng. Kalau lebaran saya ke rumah mereka, Natalan nih, ntar siang, mereka datang ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan?
Ini udah 30 tahun kayaknya belaga nggak tahu kayaknya. Ha? Emang nggak pernah berantem, Jess? Berantem. Emang nggak pernah beda pendapat? Beda pendapat. Emang nggak pernah beda pilpres? Beda pilpres. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kita geng. Gereja coba. Saya kalau lagi ngumpul sama teman-teman SMA nih, geng SMA, saya suka mikir, kok nggak ada ginian di gereja ya? Kok nggak ada? Gereja gitu kan, satu jatuh, yang lain seneng. Gereja, Pondok Gede nggak ada, nih di ini. Di mana itu? Ha? Satu seneng, yang lain iri hati. Gereja. Kita bukan geng. Bukan. Makanya gampang banget pecah. Gampang banget. Karena apa? Gak pernah bangun hubungan. Gak pernah. Kita gitu kan, konflik sama ibu gembala, pindah gereja. Di gereja baru, konflik sama worship leader, pindah gereja lagi. Di gereja baru lagi, konflik sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita lari dan mengembara, kayak Kain. Dan orang kalau sudah menyendiri, dia cari keinginannya sendiri, dan selalu darahnya panas, gampang naik darah, gak bisa dikasih input, dan dia akan sesat selalu dalam keuangan, dan dia jadi pemberontak di mana-mana. Persis kayak Yudas catat. Bangun hubungan, bangun hubungan. Gimana caranya cool saudara jadi geng? Coba, geng SMA, kalau WhatsApp, di grup WhatsApp, tanggal sekian ngopi yuk, wih, semua looking forward. Meeting digeser-geser. Demi ketemu geng kan? Cool kita udah gitu nggak? Tanggal sekian cool ya? Alasan apa ya biar nggak datang? Kita seringkali datang ke cool karena terpaksa atau dipaksa. Dikirimin foto, udah masak loh, tuan rumahnya udah masak loh. Kita datangnya terpaksa. Kenapa kita nggak looking forward? Nggak ketemu geng soalnya. Yang kedua, yang ketiga, kalau saudara udah kuat di dalam, cool saudara kuat, bangun hubungan keluar. Ke siapa keluarnya? Ke orang-orang yang terluka hatinya. Saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saudara tahu kan? Penyakit paling parah di dunia adalah sakit hati. Karena sakit hati orang bisa kemana-mana. Bisa melenceng kemana-mana. Karena sakit hati. Dan kenapa orang sakit hati? Tahu alasannya? Karena dia disconnection sama orang yang dia cintai. Disconnect. Nah, gereja seharusnya jadi people connection kan? Kita bangun hubungan sama orang-orang yang terluka. Bangun hubungan dong. Sayangnya orang yang terluka kalau masuk gereja dianggap aneh. Pondok Gede pokoknya nggak ada lah gini-ginian. Kita lihat orang aneh dikit. Itu dari tadi kan. Kita nggak bisa menerima perbedaan. Sama kayak Hana sama Imam Eli gereja hari ini. Ya, Hana lagi terluka kan karena suaminya selingkuh. Dia komat kamit, Imam Eli bilang, kenapa tuh perempuan kayak orang mabok aja. Itu keadaan kita. Kita nggak bisa aneh dikit di gereja. Semua mesti sempurna gayanya. Bangun hubungan sama orang-orang yang terluka. Saudara, salah satu isu yang lagi merebak di Indonesia adalah isu namanya LGBT. LGBT itu akibat, bukan sebab. Ingat ya, ada hukum sebab dan akibat. Ya. Jangan suka menyerang akibat. Perbaiki dong sebabnya. Kenapa? Nah, penyebab LGBT di Indonesia 90% karena isu ayah. Fatherless. Ibu Khofifah waktu menjabat Menteri Sosial, dia udah buka data. Indonesia adalah negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Kita punya bapak-bapak kok. Iya, punya, tapi nggak ada fungsinya. Maksudnya gimana? Indonesia kulturnya gitu kan? Ma, sayang, kamu urusin anak-anak, aku cari uang. Indonesia kulturnya gitu. Ya, jadi kalau anak-anak bermasalah, baru papa turun tahta. Dan papa waktu turun tahta dengan kekerasan. Makanya di Indonesia, anak-anak di kamar, dengar bapaknya batuk, nggak mau keluar kamar. Indonesia kan? Pondok Gede nggak ada. Pokoknya waktu Indonesia bagian Pondok Gede beda lah. Anak mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Fatherless kita ini. Kita kayak disconnect sama papa-papa kita.
Papa baru pulang nih di pagar, tintin, anak-anak lagi nonton TV, ngibrit semua kan ke kamar. Bayangin loh, papa baru di pagar, hadiratnya sudah keras sampai ke dalam rumah. Indonesia ya. Saya satu kali sebelum pandemi, karena tempat pekerjaan saya di rumah. Jadi saya ada tamu nih, seorang ibu. Waktu datang, saya ke ruang tamu, saya kaget. Ibu ini cantik banget dan wangi banget. Semua ibu-ibu yang datang pagi hari ini lewat semua. Lewat. Cantik banget. Ternyata waktu dia mulai ngomong, dia laki. Halo pastor, lebih berat dari saya suaranya. Saya selama ini ikutin khotbahnya pastor. Saya diberkati. Dia cerita, ternyata dia udah down payment rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Udah down payment, belum operasi. Lalu singkat cerita, saya mulai ngobrol sama dia. Pak, gimana ya manggilnya? Bro, mulai hari ini kita temenan ya. Bukan jadian loh saudara ya, tolong digaris bawain. Kita temenan mulai hari ini. Singkat cerita, saya mulai bangun hubungan sama dia. Connection. Dan selama 7 bulan, saya banyak makan hatinya. Kenapa? Karena dia kalau ketemu maunya di mall, bukan di rumah saya lagi. Dan kalau ketemu di mall, ya ampun, saya baru muncul dari jauh, dia suaranya ternyata besar sekali, saudara. Halo, beb, dari jauh. Saya, behave, gitu. Dia nggak bisa behave. Saya dipeluk. Kalau di restoran, suaranya juga nggak bisa dikecilin. Semua orang nggak ada yang ngeliatin dia, semua liatin saya. Itu pacarnya pasti itu, makan hati. Dan tiap ke restoran, saya yang bayar bilnya. 7 bulan. Kalau saya hitung-hitung, udah lebih dari jutaan itu. Bulan ke-8, dia telepon saya. Dia bilang begini, Jess, saya baru batalin rumah sakit di Jerman. Loh kenapa? Saya percaya hari ini saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dia berubah, saudara. Keesokan harinya dia lepas wignya. Dia lepas bulu matanya. Ternyata ganteng. Ternyata dari kecil, papanya selalu ngomong gini, papa mau anak perempuan, bukan kau. Terluka ini anak. Terluka. Ingat, LGBT itu akibat, bukan sebab. Penyebabnya yang mesti dibenerin. Jangan serang akibatnya. Jangan hakimin akibatnya. Dia berubah, saudara. Gak cuman itu, dia minta dibaptis. Dia mau ikut pemuritan. Minta Alkitab yang manual, nggak mau digital katanya. Ya, walaupun masih ngondek, tapi tahu ngondek nggak sih, saudara? Saya pengen ngomong-ngomong aja nih ya. Walaupun baca Alkitab masih begitu, tapi dia rajin baca. Baca Alkitabnya begitu. Lentik loh jarinya. Nuh telanjang ya. Mirip ya gue. Saya nggak suruh saudara selesai dari kebaktian ini pada nemuin LGBT semua, enggak. Tapi saya percaya, ya, saudara tuh tiap hari dikirim sama Tuhan. Orang yang aneh dalam tanda kutip. Ya, orang yang nggak sesuai sama standar saudara mungkin. Orang yang beda mungkin sama saudara. Ya, tapi Tuhan mau saudara dan saya, gerejanya, itu jadi people connection. Ya, orang bisa sembuh karena dia terputus hubungan. Nah, kita yang bangun hubungan. Supaya dia mengerti apa itu relationship. Dia mengerti networking itu apa. Wah Pak, itu 7 bulan jutaan gimana tuh Pak? Nggak ada artinya dibanding 1 jiwa ini. Berubah dan terima Tuhan Yesus. Yesus juga mahal. Demi hubungan dia bayar pakai nyawa dan darahnya sendiri. Demi mau hubungan sama saudara dan saya. Saya percaya waktu saudara memutuskan jadi people connection, gereja ini doa-doanya akan powerful. Doa saudara akan dijawab sama Tuhan. Waktu saudara mulai menerima perbedaan orang tua dengan anak, saudara mulai berdoa. Ya, doa saudara akan powerful, dijawab oleh surga. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, ya, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.
Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita.